Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Oke, kali ini Mimin akan bawakan sebuah cerita baru, yaitu kisah menantu dari surga. Kisah ini tidak kalah serunya dengan cerita-cerita Mimin sebelumnya. Oke, kita simak saja ceritanya. Gas. Bab 36, 13 Jarum melawan Dinasti Yuan. Permintaan ini tidak sulit bagi pengurus rumah tangga lama. Segera, apa yang dibutuhkan Ye Yan dikirimkan kepadanya. Dia mengeluarkan sebuah jarum, membiarkan Zhang Chuxue memperlihatkan pergelangan tangannya, lalu menarik napas dalam-dalam, memusatkan energi batinnya pada ujung jarum, dan dengan akurat memasukkannya ke titik guanei miliknya. Zhang Chuxue merasakan arus hangat mengalir ke tubuhnya. Saat darah mengalir melalui anggota tubuh dan pembuluh darahnya, dia merasakan kehangatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Perasaan yang tidak dia alami selama hampir 20 tahun ini sungguh mengasyikkan, dan dia tidak bisa menahan erangan. Kemudian dia tersipu dan mengertakkan gigi untuk menahan diri agar tidak mengeluarkan suara yang memalukan lagi. Namun, Ye Yan tidak menghiraukannya. Semua perhatiannya terfokus pada jarum di tangannya. Ini adalah jarum ke-13 Niyuan, teknik akupuntur baru yang muncul saat budidaya Qi batin menjadi lebih kuat. Kehidupan Zhang Chuxue bagaikan lilin yang tertiup angin, jadi tidak hanya energi internalnya yang terkuras, tapi Ye Yan juga harus berkonsentrasi untuk mencegahnya melukai meridiannya yang rapuh secara tidak sengaja. Setelah satu suntikan, dia memasukkan 3 suntikan lagi, lalu menghela nafas panjang. 4 suntikan adalah batas kemampuan tubuhmu, dan lebih banyak lagi akan berbahaya, kata Ye Yan, wajahnya sedikit pucat karena konsumsi energi dalam yang sangat besar. Konsumsi 13 jarum Niyuan benar-benar menakutkan. Jika dia seperti sebelumnya, dia mungkin akan kehilangan kekuatan paling banyak setelah 2 suntikan. Butir-butir keringat halus juga muncul di dahi putih Zhang Chuxue. Hangat sekali, gumamnya. Pada titik tertentu, lapisan kabut memenuhi mata cerdasnya. Zhang Chuxue tidak pernah memberitahu siapapun bahwa pemanas itu tidak berguna baginya, dan dunianya selalu dingin. Hari ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan kehangatan. Nona Chuxue, bagaimana perasaan Anda? Alfred tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Zhang Chuxue mengangkat tangannya dengan bingung dan menjabat telapak tangannya. Dia tidak lagi merasakan perasaan lemah karena tidak mampu mengerahkan upaya apapun. Bagus sekali. Aku belum pernah merasa sebaik ini, gumamnya. Saat berikutnya, tetesan air mata mengalir deras. Tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah seorang gadis. Bagaimana mungkin dia benar-benar tidak ingin hidup? Pengurus rumah tangga tua itu berdiri di samping tempat tidur, menatap Ye Yan dengan tatapan kaget. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa tuan mudanya sedang berpetualang, ini adalah pertama kalinya dia menyadari apa arti petualangan ini. Untuk mengobati Zhang Chuxue, Zhang Chang'an hampir menemukan dokter di seluruh dunia dan menggunakan berbagai metode, namun pada akhirnya ia hanya bisa mempertahankan hidupnya. Siapa sangka Ye Yan bisa membuat Zhang Chuxue berkembang pesat hanya dengan beberapa jarum filiform. Kedua orang itu gelisah. Tetapi Ye Yan tidak diam. Dia mengambil pena dan kertas dan mempertimbangkannya dengan cermat lalu menulis 3 resep. Alfred,
Salah satu dari 3 resep ini harus diminum secara internal, 2 kali sehari. 1 harus dibuat menjadi sachet dan dibawa bersamamu, dan sisanya harus diminum sebagai obat mandi, seminggu sekali. Memberikan beberapa instruksi. Pengurus rumah tangga tua itu mencatatnya dengan cermat dan pergi mengaturnya sendiri. Resep penyelamat nyawa semacam ini sangat berharga, dan dia ingin memastikan bahwa resep tersebut tidak akan hilang. Zhang Chuksue akhirnya memulihkan emosinya, tetapi matanya masih merah. Ketika Ye Yan sedang menjelaskan sesuatu kepada Alfred, dia hanya menatapnya dengan saksama, seolah dia ingin mengingat orang ini dalam-dalam di benaknya, dan seolah dia telah mengambil keputusan penting. Setelah Ye Yan selesai berbicara, dia menoleh, dan Zhang Chuksue segera membuang muka, jantungnya berdebar kencang karena panik. Tubuhmu masih sangat lemah, jadi kamu tetap tidak boleh gegabah, jelas Ye Yan tanpa merasa ada yang tidak beres. Zhang Chuksue menenangkan diri dan berkata, "Jangan khawatir, saudaraku, saya yakin saya tidak akan kehilangan siapapun dalam hal perawatan kesehatan." Setelah mengatakan itu, dia mengacungkan jempol dengan sedikit rasa bangga. Ye Yan tidak bisa menahan senyumnya dan tanpa sengaja melirik ke meja di sampingnya. Ada sebuah buku tentang itu, Ekonomi Makro Tingkat Lanjut. Ye Yan tertegun dan mengambil buku lainnya, Metode Rekursif Dinamis dalam Ilmu Ekonomi. "Kamu Yan?" Ye Yan diam-diam mengembalikan buku itu. "Tuan, Anda belum tahu. Tetapi Nona Chuksue memiliki gelar Mbak dari Universitas Oxford." Alfred baru saja kembali dan mendengar mereka membicarakan hal ini dan menjawab sambil tersenyum. "Bisakah kamu pergi ke sekolah?" Ye Yan berseru. "Belajar di rumah dan kemudian mengikuti ujian. Kesehatan saya tidak terlalu buruk ketika saya berumur 17 atau 18 tahun. Zhang Chuksue berkata tanpa basa-basi. Ye Yan melirik ke samping. "Zhang, Versailles, salju pertama, palu padat." Sebenarnya nona muda juga akan membantu majikannya dalam menangani beberapa urusan kelompok, tapi kesehatannya semakin memburuk dalam 2 tahun terakhir, jadi dia harus istirahat. Alfred menambahkan, "Jadi, saudaraku, kamu tidak akan kehilangan uang jika kamu menyembuhkanku. Aku dapat membantumu menghasilkan uang." Zhang Chuksue berkata sambil tersenyum seolah dia sedang bercanda. Ye Yan tidak lagi tahu harus berkata apa, jadi dia hanya bisa mengangguk. "Bukan rugi atau rugi, akulah yang untung." Beberapa orang mengobrol sebentar, lalu Ye Yan berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Mata Zhang Chuksue berkilat dengan sangat enggan, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk membujuknya agar tetap tinggal. Alfred tidak menyembunyikan identitas Ye Yan darinya. Zhang Chuksue sama sekali tidak peduli dengan kedatangan menantu laki-lakinya. Ye Yan memberinya harapan untuk hidup, dan itu sudah cukup. Ketika Ye Yan kembali ke hotel, hari sudah malam. Begitu dia masuk ke pintu hotel, dia kebetulan melihat sekelompok orang dari perusahaan Xie turun dari mobil Ambro Group. Yang aneh adalah pemimpinnya bukanlah Xie Jing, melainkan Xie Kaidong. Beberapa eksekutif senior Xie juga berkumpul di sekitar Xie Kaidong, dan semua orang tampak penuh perhatian. Ye Yan mengangkat alisnya sedikit, ini baru hari pertama, dan orang ini sudah menimbulkan masalah. Dia menoleh ke belakang dan melihat Xie Jing berjalan di ujung.
Lu Minghao mengikutinya dari dekat dan terus berbicara. Tapi raut wajah Xie Jing sedikit linglung. Kamu sudah kembali. Ye Yan menghampirinya dan menyapanya. Lu Minghao menggunakan kefasihannya untuk melancarkan serangan lembut, tetapi disela, dan merasa sedikit tidak senang. Tentu saja Tuan Xie lelah. Apakah menurutmu semua orang seperti pecundang sepertimu, tidak melakukan apa-apa sepanjang hari? Setelah apa yang terjadi tadi malam, Lu Minghao menjadi semakin tidak bermoral dalam mengejek Ye Yan. Dulu aku menjilat wajahku dan bersikeras untuk datang. Tapi sekarang aku tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tetap di hotel. Lebih baik membawamu ke sini daripada membawa anjing, yang juga bisa menghilangkan kebosanan Tuan Xie. Di mata Lu Minghao menjadi semakin tidak tersamar. Mata Ye Yan dingin, tapi dia hanya menatap Xie Jing dan terlihat tidak benar, jadi dia tidak repot-repot memperhatikannya. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik, kata Ye Yan. Dia tahu ini bukan tempatnya untuk bertanya. Xie Jing akhirnya sadar kembali, meliriknya, dan mengangguk tanpa banyak minat. Saat ini, Xie Kaidong memimpin beberapa eksekutif Xie, dengan rasa bangga yang tak terselubung di wajah mereka. Manajer Lu, jangan katakan itu. Mungkin Xie Jing akan segera bisa tinggal di hotel untuk beristirahat, dan bukankah mereka berdua akan menjadi teman yang baik saat itu? Lu Minghao segera merasa sedikit jijik, bukankah dia tidak punya kesempatan? Tapi dia tidak berani menyinggung Xie Kaidong, jadi dia memaksakan senyum. Kakak Dong berkata. Xie Kaidong mengubah topik pembicaraan. Tetapi bahkan jika Xie Jing menginginkannya, aku tidak akan setuju. Lagi pula, keluarga Xie sudah memiliki orang lemah yang lemah. Dia menghampiri Xie Jing dan berkata sambil mencibir, kamu harus terus bekerja untuk keluarga Xie besok. Apakah kamu mengerti? Xie Jing mengepalkan tangannya dan menatapnya dengan amarah dan keengganan. Lu Minghao menghela nafas lega. Dia hanya membutuhkan Xie Jing untuk meninggalkan Ye Yan. Tapi selebihnya, semakin putus asa Xie Jing, semakin besar kemungkinan dia kalah, bukan? Kembali ke kamar Xie Jing. Jadi, ada apa? Ye Yan menuangkan secangkir kopi dan menyerahkannya lalu bertanya. Xie Jing mengambil cangkir itu dan berkata dengan nada lemah, kamu tidak mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Ye Yan berkata, apakah kamu begitu kesal karena penanggung jawab grup Ambro? Xie Jing meliriknya sedikit terkejut. Tebakanmu cukup akurat. Dia menghela nafas dan berkata, pagi ini, nenek secara pribadi menelepon dan meminta Xie Kaidong dan aku untuk bertanggung jawab atas negosiasi dengan grup Ambro. Perjanjian kerjasama sudah ditandatangani. Apakah masih ada yang perlu dibicarakan? Kata Ye Yan dengan nada sinis. Xie Jing tanpa daya duduk di samping tempat tidur. Ya, nenek jelas akan menyepuh Xie Kaidong dan kemudian mengembalikannya ke posisinya. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Dengan acuh tak acuh, dia mengatakan ini hanya untuk melampiaskan amarahnya, dan tidak menyangka Ye Yan akan memberikan solusi apapun. Hal ini selalu terjadi. Bab 37. Terima kasih kepada wanita tua atas dukungannya. Di kamar Xie Kaidong, karena kamu sudah berbicara, Xie Jing tidak berani untuk tidak bekerja sama denganku. Dia berkata dengan bangga di ujung telepon. Orang yang berbicara tentu saja adalah Ni Xie. Yah,
Kamu juga harus berhati-hati agar tidak selalu ditunggangi oleh seorang gadis. Xie Kaidong mengerutkan bibirnya dengan ekspresi jijik di wajahnya, tapi berkata dengan patuh, "Nenek, jangan khawatir. Aku hanya belum sempat pamer. Aku tidak akan mengecewakanmu kali ini." Kemudian, dia menghela nafas dengan sengaja. Tetapi ketika cucuku berpikir bahwa dia tidak bisa berada di sisimu untuk melayanimu selama periode ini, dia benar-benar merasa tidak nyaman dan sangat ingin kembali secepat mungkin. Nyonya Xie senang mendengar ini, dan berkata sambil tersenyum, "Nak, kamu masih harus fokus pada karirmu. Keluarga Xie kami harus diwarisi olehmu, putra tertua." "Nenek, kerjasamanya sudah dikonfirmasi. Kenapa tidak biarkan aku mengambil alih saja?" kata Xie Kaidong setelah melihat bahwa itu hampir selesai. Mau tak mau dia ingin memeras Xie Jing dan mengambil semua pujian. "Omong kosong, jika Anda mengganti orang di tengah-tengah, bukankah grup Ambro melihat keluarga Xie kita hanya lelucon? Bagaimana jika itu mempengaruhi kerjasama?" Meskipun Nyonya Xie memihak, dia tidak bodoh. Xie Kaidong mengertakkan gigi dengan enggan, tetapi tidak berani mengatakan lebih banyak, "Saya kenal nenek." Nyonya Xie melunakkan nadanya dan berkata, "Xiao Dong, kamu dan Xie Jing bertanggung jawab atas masalah ini bersama-sama. Hanya jika kamu melakukan pekerjaan dengan baik kamu dapat membuktikan bahwa kamu lebih mampu daripada Xie Jing, dan kamu dapat secara sah menggantikan Xie Jing sebagai presiden. Kakekmu, orang tua bodoh itu, biarkan saja seorang gadis kecil menjadi presiden, tapi dia benar-benar menemukan menantu yang tidak berguna, yang menyebabkan keluarga Xie kita kehilangan muka di Dongling dan kehilangan banyak pernikahan, kesempatan." Wanita tua itu selalu percaya bahwa peran terbesar seorang anak perempuan adalah menikah dan memenangkan sekutu bagi keluarga. Ketika dia memikirkan hal ini, Nyonya Xie dipenuhi dengan rasa jijik terhadap menantu laki-lakinya yang tidak berguna. Sayang sekali, penampilan Xie Jing sudah cukup untuk mengesankan keluarga kelas 1 seperti keluarga Wen. "Oh, kalau begitu, oke," Xie Kaidong menyetujui dengan enggan. Tidak peduli betapa tidak yakinnya dia tahu di dalam hatinya bahwa Xie Jing adalah generasi muda terbaik dari keluarga Xie, dan dia tidak dapat dibandingkan dengannya dalam hal kemampuan. Nyonya Xie mengerti apa yang dia pikirkan, tapi di matanya, tidak peduli seberapa baik Xie Jing, itu hanya berarti dia bisa menemukan pasangan hidup yang lebih baik. Jadi dia berkata dengan penuh kasih, "Nak, ayo lakukan ini. Saat kamu bernegosiasi dengan orang-orang di grup Ambro, kamu dapat menawarkan persyaratan yang lebih menguntungkan daripada Xie Jing, dan nenek akan mengganti biaya tambahannya. Selama kamu membiarkan mereka mengenalimu, maka keberadaan Xie Jing tidak akan ada artinya." "Terima kasih, Nenek." Xie Kaidong sangat gembira. Nyonya Xie memegang lebih dari separuh saham keluarga Xie, dan dapat memobilisasi dana lebih banyak daripada CEO Xie Jing. Setelah menutup telepon, Xie Kaidong ingin tertawa 3 kali. "Xie Jing, aku akan menyuruhmu pulang dan menghabiskan sisa hidupmu bersama suamimu yang tidak berguna." Keesokan harinya, Xie Kaidong muncul di lobi hotel dengan mengenakan jas dan sepatu kulit dengan wajah bercahaya. "Tuan muda terlihat baik hari ini. Saya mendengar bahwa wanita tua itu meminta Anda untuk menjadi penanggung jawab. Kamu harus menjagaku mulai sekarang, Tuan."
beberapa eksekutif Xie telah lama menunggu di sini, dan ketika mereka melihatnya, mereka bergegas untuk menyanjungnya. Xie Kaidong tampak senang, sangat menikmati perasaan ini. Namun, Xie Jing tidak bisa tidur nyenyak malam itu, jadi dia bangun agak terlambat. Saat dia dan Ye Yan tiba di ruang tunggu bisnis di lantai pertama, semua orang sudah tiba. Xie Kaidong dikelilingi oleh bintang-bintang, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Xie Jing, sungguh keterlaluan karena ada begitu banyak eksekutif perusahaan yang menunggumu. Xie Jing mengerucutkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Yan berkata dengan nada bingung, "Bukankah tadi aku meminta untuk mengadakan pertemuan pada jam 9? Tapi sekarang waktunya sudah tepat. Apakah jam tanganmu rusak?" Saat dia berbicara, dia menunjuk ke sebuah jam yang tergantung di tengah lobi hotel. Seolah mencocokkan kata-katanya, jarum detik melompat ke posisi jam 12. Bel jam 9 berbunyi. Suasana di tempat kejadian terasa menyenangkan untuk beberapa saat. Xie Jing berkata dengan dingin, "Xie Kaidong, nenek tidak menjadikanmu penanggung jawab hanya untuk membuatmu memperhatikan hal-hal sepele seperti itu." Wajah Xie Kaidong menjadi gelap. Dia awalnya ingin menggunakan kekuatan lain untuk menekan Xie Jing dan mendapatkan lebih banyak suara untuk dirinya sendiri. Saya tidak menyangka akan diganggu oleh sampah bodoh ini. Dia tidak mengira Ye Yan melakukan ini dengan sengaja. Dia hanya mengira orang bodoh itu yang menanyakan pertanyaan bodoh. Xie Kaidong menenangkan diri, mencibir dan berkata, "Jangan lupa, nenek bilang aku akan bertanggung jawab untuk mengawasi." Dia melirik ke arah Ye Yan, "Lagi pula, kamu membawa sampah untuk menimbulkan masalah. Aku tidak bisa membiarkan kamu melakukan apapun yang akan merugikan wajah dan kepentingan keluarga Xie." Hari ini, Ambro Group mengatur agar mereka mengunjungi pabrik, dan jadwalnya relatif bebas. Xie Kaidong mengambil kesempatan dan mendorong Xie Jing menjauh dan berlari ke kepala grup Ambro. Untuk menunjukkan perhatian, penanggung jawabnya adalah wakil presiden grup. "Halo, saya Xie Kaidong, cucu dari Xie. Xie Kaidong mencoba meniru perilaku seorang pria Inggris dan memperkenalkan dirinya. Tapi ada nada sanjungan dalam nada bicaranya, yang membuatnya terlihat sedikit lebih pendek. Wakil presiden meliriknya dan mengangguk dengan sopan, "Ya." Xie Kaidong tentu saja tidak merasa bahwa pihak lain bersikap dingin. Sebaliknya, dia terdorong oleh tanggapannya dan tidak sabar untuk mengatakannya. "Pak Wakil Presiden, saya punya saran yang lebih baik mengenai kerjasama ini." Dia berbicara tanpa henti tentang kondisi yang dia pikirkan sepanjang malam kemarin, dan dia sangat senang ketika mengatakannya. Wakil Presiden mendengarkan tanpa ekspresi, tidak menanggapi atau menyela. Semakin banyak Xie Kaidong berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Menurutnya, ini berarti pihak lain tergoda. Baru setelah mulutnya terasa kering, dia menyelesaikan semua yang ingin dia katakan. "Jadi Tuan Wakil Presiden, jika saya bersedia bekerja sama dengan perusahaan Anda atas nama Xie, perusahaan Anda pasti akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Bagaimana menurut Anda?" Xie Kaidong bertanya sambil tersenyum meminta maaf. "Presiden Xie sudah selesai berbicara dengan kami tentang persyaratan kerjasama. Tidak perlu bicara lagi." Xie Kaidong tercengang. "Pak Wakil Presiden,
Anda mungkin tidak mengerti bahwa sesuai dengan syarat yang saya berikan, keuntungan perusahaan Anda bisa ditingkatkan minimal 30%. Dia mengira itu karena ekspresinya yang tidak jelas, jadi dia mengulanginya lagi. Wakil Presiden tidak berkata apa-apa lagi kepadanya, menunjukkan senyuman seorang pria anggun, dan menyapa Xie Jing, yang baru saja kembali dari berkunjung. Xie Jing melirik Xie Kaidong, tidak repot-repot berbicara dengannya, dan berjalan ke tujuan berikutnya ditemani oleh Wakil Presiden. Xie Kaidong tidak sadar sampai mereka pergi. Aku melihat hantu, dia menahan keinginan untuk berteriak. Orang-orang Inggris sialan ini sangat tidak menghormati dia. Dia adalah putra tertua dari keluarga Xie. Aku memikirkannya lebih hati-hati, mungkin aku sedikit cemas dan terkesan tidak tulus. Xie Kaidong dengan cepat menyesuaikan mentalitasnya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengesankan grup Ambro meski memberikan begitu banyak manfaat. Bab 38 Wanita Tua yang Tidak Masuk Akal. Keesokan harinya, Xie Jing menerima telepon dari Ni Xie. Beraninya kamu berkolusi dengan orang luar untuk berurusan dengan Xiao Dong, inikah yang kamu, CEO, lakukan? Suara wanita tua itu begitu keras sehingga Ye Yan bisa mendengarnya dengan jelas meskipun speaker ponselnya tidak dihidupkan. Xie Jing mengerutkan kening. Nenek, saya tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Kamu telah belajar bagaimana berpura-pura bingung. Kenapa kamu berani membuat Xiao Dong tersandung di belakang punggungnya, tetapi kamu tidak berani mengakuinya? Nyonya Xie berkata dengan nada dingin. Tidak, Nenek, aku hanya melakukan pekerjaan serah terima biasa 2 hari ini. Tidak ada yang lain. Xie Jing dengan cepat menjelaskan. Dia tahu bahwa Xie Kaidong melakukan kontak pribadi dengan orang-orang dari grup Ambro kemarin, tapi dia tidak peduli. Nyonya Xie tidak mempercayainya sama sekali, dan berkata tanpa basa-basi, Xiao Dong adalah cucu tertua dari keluarga Xie dan calon pewaris keluarga Xie. Jika Anda tidak melakukan sesuatu secara pribadi, bagaimana bisa orang-orang di grup Ambro tidak menganggapnya serius? Bagaimana dia bisa mengabaikan niatnya untuk bekerja sama? Ekspresi Xie Jing berubah. Dia tidak bodoh. Dia mengerti tujuan Xie Kaidong setelah berpikir sebentar. Bagaimana ini bisa dilakukan? Jelas aku sudah menegosiasikannya, tanyanya sambil menahan amarah di hatinya. Bukan giliranmu yang mendikte keputusanku, kata Nyonya Xie dengan angkuh. Dada Xie Jing naik turun karena marah, dan dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Nenek, percaya atau tidak, aku tidak pernah menghalangi Xie Kaidong. Tapi dia selalu mengganggu pekerjaanku akhir-akhir ini. Oke, aku di sini bukan untuk mendengarkan rengekanmu. Mulai besok, semua kontak kerja dengan grup Ambro akan diserahkan ke Xiao Dong. Nyonya Xie berkata dengan dingin. Apa, Nenek? Apa maksudmu? Xie Jing terkejut. Ini adalah upaya telanjang untuk mencuri pujian darinya, dan itu tidak menyelamatkan mukanya sama sekali. Nyonya Xie tidak merasa ada yang salah dengan perbuatannya. Proyek ini dilaksanakan oleh keluarga Xie. Xiao Dong adalah pemimpin masa depan keluarga Xie. Yang paling tepat adalah menyerahkannya kepadanya. Aku belum membicarakanmu. Kamu benar-benar mengeluarkan pecundang itu, benar-benar omong kosong. Apa kamu tidak tahu berapa banyak kerugian yang dialami keluarga Xie di Dongling karena pecundang ini?
apakah kamu ingin kehilangan muka di luar negeri? Mulai besok, kamu tidak perlu pergi ke Ambro Group, renungkan saja di hotel. Setelah mengatakan itu, Xie menutup telepon. Xie Jing mengepalkan telepon begitu keras hingga buku jarinya memutih dan matanya merah karena marah. Bagaimana nenek bisa melakukan ini? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dia selalu tahu bahwa Nyonya Xie lebih menyukai Xie Kaidong, tapi dia selalu berpikir bahwa dia bisa dikenali berdasarkan usahanya sendiri. Tapi apa yang terjadi hari ini benar-benar memukulnya dengan keras. Ye Yan mendengarkan apa yang dikatakan Nyonya Xie, matanya sudah dingin. Dia awalnya mengira bahwa dia adalah kerabat Xie Jing, jadi dia bisa membiarkan Nyonya Xie dan Xie Kaidong mundur sebelum kesulitan. Tetapi kedua orang ini benar-benar menyerahkan muka mereka untuk bersaing memperebutkan kekuasaan. Dia mengulurkan tangan dan mengambil telepon dari tangan Xie Jing dan melemparkannya ke samping. Kalau kamu menekannya lebih keras lagi, ponselmu akan hancur. Xie Jing menamparkan tangannya dengan keras dan berteriak, "Diam! Kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku." Ye Yan tahu bahwa suasana hatinya sedang buruk dan hanya melampiaskannya, jadi dia tidak marah. Ini adalah pertama kalinya sejak kelahirannya kembali dia terlihat begitu sedih dan rapuh. "Baiklah, bukankah kamu sudah tahu orang seperti apa wanita tua itu?" Nada bicara Ye Yan sangat tenang. Xie Jing berkata dengan marah, "Tapi aku tidak pernah mengira dia akan membuat semuanya begitu eksplisit." Semakin kamu terekspos sekarang, semakin besar harga yang harus kamu bayar di masa depan. Suara Ye Yan terdengar dingin. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Nenek memiliki kekuasaan terbesar di tangan Xie. Tidak ada yang bisa menolak keputusannya, dan tidak ada yang berani memaksanya membayar harganya." Xie Jing mendengus dan mengabaikan perkataannya. Mata Ye Yan berkilat dan dia berkata dalam hati, "Belum tentu demikian." Sore harinya, Xie Kaidong memblokir Xie Jing dan Ye Yan di restoran. "Xie Jing, oke. Aku tidak melihat kamu masih memiliki kemampuan ini." Dia berjalan ke meja dua orang dengan marah dan berkata. Xie Jing bingung dan tidak tahu apa yang dia bicarakan. "Apakah kamu sakit, Xie Kaidong? Jika kamu sakit, pergilah ke rumah sakit. Jangan gila di sini." "Apa aku gila? Orang-orang dari grup Ambro menyulitkanku hari ini. Beranikah kamu mengatakan bahwa itu bukan kamu?" Xie Kaidong mengepalkan tangannya, wajahnya menjadi gelap. "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Xie Jing, kamu benar-benar bisa melakukan hal seperti ini yang merugikan kepentingan perusahaan demi keinginan egoismu sendiri. Juga, sepertinya kamu familiar dengan hal semacam ini." Ye Yan mau tidak mau mengerutkan bibirnya. Tentu saja Xie Kaidong sering melakukan hal seperti ini. Dia semakin kesal ketika membiarkannya lolos. Dia meraung, "Tidak ada tempat bagi pecundang sepertimu untuk berbicara di sini. Keluar dari sini." Ketika dia berteriak, pengunjung lain di restoran itu menoleh. Wajah Xie Jing juga menjadi gelap. "Xie Kaidong, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Xie." Setelah mengatakan itu, dia kehilangan minat untuk makan dan berdiri. "Jika kamu datang ke sini hanya untuk bertengkar, maka aku tidak tertarik menemanimu." Xie Kaidong juga memperhatikan tatapan di sekelilingnya, dan wajahnya sedikit khawatir. Tapi dia tidak berani membuat masalah lagi.
Saat mereka keluar dari restoran, terdengar langkah kaki cepat di belakang mereka. "Xie Jing, hentikan!" Suara Xie Kaidong terdengar. Xie Jing berhenti dan berbalik dengan tidak sabar. "Apa yang akan kamu lakukan lagi? Besok, kamu ikut aku ke grup Ambro." Xie Kaidong berjalan mendekat dan berkata dengan wajah bol. "Apa? Bukankah kamu mencoba segala cara untuk mengusirku? Sekarang kamu ingin aku kembali. Apakah kamu benar-benar bodoh?" Xie Kaidong mengertakkan gigi. "Berhentilah berpura-pura bodoh. Kenapa kamu sendiri tidak mengetahuinya?" Xie Jing memandangnya seolah dia mengalami keterbelakangan mental. Dia tidak tahu apa yang harus dia ketahui. Dia hanya berpikir ada yang salah dengan Xie Kaidong. Ye Yan, sedangkan Ye Yan menonton dari samping dengan mentalitas menonton pertunjukan, dan menasihati dengan nada tulus. Xie Jing sangat berprinsip, jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas, dia pasti tidak akan pergi. Xie Kaidong menatapnya dengan tajam. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, itu akan menjadi tamparan di wajahnya. Tetapi melihat Xie Jing hendak pergi, dia tidak punya pilihan lain selain gigit jari dan berkata, "Ada yang salah dengan kerjasama." Xie Jing berhenti dan perlahan menoleh, sedikit sulit dipercaya. "Apa yang kamu bicarakan? Sudah sejauh ini, bagaimana bisa ada yang salah?" Dia tidak bermaksud mengutuk, dia berkata dengan tulus, "Apakah kamu seorang pecundang?" Bab 39 Xie Kaidong yang tertekan. Ye Yan sepertinya bisa melihat kata-kata ini berubah menjadi pedang tajam dan menembus jauh ke dalam hati Xie Kaidong. Dalam pandangan Xie Jing, kerjasama dengan Ambro Group sudah sampai pada titik ini. Apalagi sudah pasti, kecuali Xie Kaidong bunuh diri, tidak mungkin akan ada masalah. Dalam pandangan Xie Kaidong, Xie Jing dengan telanjang mengejek dirinya sendiri. Dia memutuskan bahwa Xie Jing telah merusak masalah ini. Dia sangat marah hingga seteguk darah lama tersangkut di tenggorokannya dan dia hampir memuntahkannya. Setelah menunggu lama, Xie Kaidong menjadi sedikit tenang dan berkata dengan nada sedih, "Apapun yang kamu katakan, kamu harus ikut denganku besok." Tidak mungkin, dia tidak bisa bertanggung jawab jika ada masalah dengan kerjasamanya. Xie Jing menghela nafas. Tidak peduli betapa marahnya dia tetap tidak bisa melepaskan perusahaan. Saat dia hendak menyetujuinya, Ye Yan memimpin dan berkata dengan tenang, "Aku minta maaf. Xie Jing ada urusan lain yang harus dikerjakan besok dan tidak bisa pergi." Api jahat di hati Xie Kaidong akhirnya tidak bisa dipadamkan. "Ye Yan, siapa kamu? Aku akan membunuhmu." Xie Kaidong meraung dan mengulurkan tangan untuk meraih kerah baju Ye Yan. Ye Yan melambaikan tangannya dan dengan mudah menariknya ke samping, lalu sedikit memiringkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Keamanan." Dia tidak tertarik melawan Xie Kaidong di sini, itu terlalu jelek. Pengamanan Hotel Bintang 5 ini masih sangat lengkap. Beberapa petugas keamanan yang selama ini memperhatikan di sini langsung berlari menghampiri. Xie Kaidong tidak berani mengambil tindakan lagi. Bagaimanapun, ini bukan Tiongkok, dan orang-orang ini tidak akan memberinya wajah karena statusnya sebagai tuan muda tertua dari keluarga Xie. Oke, Ye Yan, kalian berdua tunggu." Dia mengucapkan kata-kata kasar dan berbalik dengan langkah berat.
Kembali ke kamar, Xie Jing memandang Ye Yan dengan dingin. Aku tidak tahu kenapa kamu mengatakan itu, tapi aku hanya tidak ingin membuat Xie Kaidong bangga. Jadi aku tidak membantahnya, jadi aku akan pergi besok. Apakah kamu tidak ingin mengambil kembali identitasmu sebagai penanggung jawab? Tanya Ye Yan. Tentu saja, Xie Jing menjawab dengan tegas, lalu menggelengkan kepalanya, tapi masa depan Xie lebih penting. Jika terus seperti ini, jika terjadi sesuatu, kakeklah yang akan aku kasihani. Katanya, Ye Yan tidak terkejut dengan reaksinya, dia sudah mulai memahami Xie Jing. Oleh karena itu, dia hanya berkata dengan santai, menurutku masa depan Xie tidak akan baik. Wajah cantik Xie Jing merosot, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu harusnya tahu karakter Xie Kaidong dan Nyonya Xie. Akankah Xie benar-benar sukses di tangan mereka di masa depan? Ye Yan balik bertanya. Xie Jing sedikit mengerucutkan bibir merah tipisnya dan tidak menjawab. Lagi pula, ketika kakekmu memintamu menjadi presiden, apakah kamu benar-benar berencana menyerahkannya kepada orang lain? Xie Jing terdiam, tentu saja dia tidak mau menyerah. Jadi, tunggulah sebentar lagi. Hanya jika kerugianmu sudah cukup banyak, wanita tua itu tidak akan terlalu merepotkanmu, kata Ye Yan sambil tersenyum. Xie Jing mengangguk sambil berpikir dan tiba-tiba meliriknya. Anda pasti menanyakan kata-kata ini kepada tuan muda tertua dari keluarga Wen. Tidak. Ye Yan mengerutkan keningnya, tidak mengerti kenapa dia mengatakan itu. Xie Jing mencibir, bagaimana kamu bisa memikirkan hal-hal ini secara menyeluruh? Alis Ye Yan semakin berkerut, dia hendak mengatakan sesuatu, tapi disela oleh Xie Jing. Jangan mengarang alasan, saya tidak tahu apa yang mampu Anda lakukan. Saya hanya ingin memperingatkan Anda, jangan ganggu Tuan Wen sepanjang waktu. Dia sangat sibuk dan tidak punya banyak waktu luang untuk Anda sia-siakan. Ye Yan terdiam. Apakah ini baik-baik saja? Dia membuka mulutnya, terlalu malas untuk menjelaskan, dan tahu bahwa meskipun dia menjelaskan, orang lain tidak akan mempercayainya. Oke, saya pasti tidak akan pergi ke Wentinghan. Baiklah, kamu bisa kembali. Aku lelah. Saat Ye Yan hendak keluar, suara Xie Jing terdengar dari belakang. Temukan kesempatan untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Wen atas nasihat Anda. Ye Yan mengangguk sambil tersenyum masam, menutup pintu dan kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, saat sarapan, Xie Kaidong berlari ke arah Xie Jing lagi. Kenapa kamu di sini? Sudah kubilang aku tidak akan pergi, kata Xie Jing. Pipi Xie Kaidong bergerak-gerak dan dia menoleh tanpa berbicara. Itu saja, Tuan Xie, untuk merayakan kerjasama dengan Xie, Ambro Group mengadakan jamuan makan malam ini. Lu Minghao terbatuk dan berkata, mereka secara khusus menekankan bahwa Tuan Xie harus hadir. Xie Jing mengangkat alisnya sedikit dan mengambil amplop indah yang dia serahkan. Tertulis, salam pribadi Mas Xie Jing, dalam bahasa Mandarin dan Inggris. Dia melihat undangan di tangannya dan merasa sedikit terkejut. Dengan melakukan hal ini, grup Ambro sama saja dengan menyatakan dukungannya terhadap dirinya sendiri, yang mau tidak mau juga akan memberikan tekanan pada Xie Kaidong dan Ni. Apakah ini membantu dirimu sendiri?
Xie Jing sedikit tidak yakin karena menurutnya dia tidak cukup penting untuk membiarkan grup Ambro melakukan ini untuknya. Saat dia sedang berpikir, Xie Kaidong menyela pikirannya dengan kasar. Xie Jing, saya harus menjelaskan kepada Anda sebelumnya bahwa menantu yang datang berkunjung tidak memenuhi syarat untuk menghadiri perjamuan tingkat tinggi seperti itu. Dia melirik ke arah Ye Yan, yang berwajah tenang, dengan kebencian yang tak terselubung di matanya. Keluarga Xie sudah cukup kehilangan muka di Dongling karena pengecut ini. Lu Minghao kemudian berkata, Tuan, oleh karena itu, para tamu di perjamuan ini semuanya adalah anggota kelas atas Inggris. Demi citra keluarga Xie kita, saya khawatir menantu bertubuh lembut tidak pantas untuk hadir. Apa yang dikatakan manajer Lu masuk akal. Ya, wajah Tuan Xie lah yang benar-benar malu. Kerjasama ini terlalu penting bagi perusahaan kita. Kita tidak bisa membiarkan orang tidak berguna seperti itu merusak segalanya. Beberapa eksekutif juga menyuarakan hal yang sama, tidak berusaha menyembunyikan kebencian mereka terhadap Ye Yan. Senyuman meluap dari sudut mulut Xie Kaidong. Pernahkah kamu melihatnya, Xie Jing? Meskipun aku tidak bekerja di perusahaan, popularitasku tidak ada bandingannya dengan kamu. Xie Jing mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Awalnya dia ingin Ye Yan pergi, bukan karena hal lain, tapi terutama karena jika ada pembuat onar di dekatnya, dia bisa menghalangi banyak masalah. Tapi melihat semua orang menentang, Xie Jing sedikit malu. Jangan khawatirkan aku sudah membuat pengaturannya. Jangan menimbulkan masalah. Xie Jing terdiam sejenak dan berkata, Xie Kaidong mencibir, itu benar. Meskipun kamu sia-sia, kamu masih memiliki reputasi sebagai orang yang sadar diri. Seorang pengecut yang bahkan tidak bisa naik ke tempat tidur istrinya sebaiknya tetap di sana. Meskipun banyak orang mengetahui hal ini, mereka semua mengetahuinya secara diam-diam. Bagaimanapun juga, Xie Jing tetaplah presiden, dan dia harus menjaga wajahnya. Xie Kaidong sangat cemas selama 2 hari terakhir ini, dan dia sangat marah hingga dia hampir muntah darah tadi malam. Jadi dia tidak memiliki banyak keraguan dalam kata-katanya. Wajah Xie Jing tiba-tiba menjadi dingin. Xie Kaidong, tutup mulutmu. Xie Kaidong memandangnya sambil mencibir. Wah, siapa lagi yang tidak tahu tentang hal-hal sepelemu? Sebelum dia selesai berbicara, mata Ye Yan sedikit tenggelam dan jari-jarinya sedikit bergerak. Cangkang buah kecil muncul dan mengenai Xie Kaidong dengan akurat di antara tulang rusuk keempat dan kelima di sisi kanannya. Bab 40. Apakah undangannya palsu? Xie Kaidong merasakan sakit yang menyengat di paru-parunya. Batuk, 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 batuk. Dia terbatuk-batuk tak terkendali dan menjadi semakin ganas. Setelah beberapa saat, Xie Kaidong berlutut di tanah, mengeluarkan air mata, air liur, dan ingus, dan wajahnya memerah karena menahan. Beberapa eksekutif senior Xie terkejut, mengira Xie Kaidong telah mencekiknya, dan berdiri dengan panik, tidak tahu harus berbuat apa. Xie Jing juga kaget, tapi kemudian ekspresi pantas muncul di wajahnya, dan dia bangkit dan pergi. Namun, setelah dibuat keributan, tidak ada seorang pun yang punya niat untuk peduli apakah Ye Yan pergi atau tidak. Tidak ada yang menyadari bahwa Lu Minghao peduli pada Xie Kaidong di permukaan, tetapi matanya penuh kegembiraan.
akhirnya membuang sampah ini, aku akan segera memiliki kesempatan untuk berduaan dengan Xie Jing. Malam, Ambrose Manor. Ini adalah tempat perjamuan pribadi terkemuka yang dimiliki oleh Ambro Group. Ye Yan, yang mengenakan setelan jas rapi, keluar dari taksi dan berjalan menuju pintu. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh. Lagi pula, belum pernah ada orang yang datang ke sini dengan taksi. Ye Yan tidak peduli dengan penampilan ini dan berjalan ke pintu istana. Tepat ketika dia hendak menerima undangannya, sebuah suara yang penuh kejutan tiba-tiba terdengar. "Kamu Yan?" Ye Yan memperlambat langkahnya dan menoleh. Lu Minghao berdiri di sana dengan ekspresi sembelit. Dia berada dalam keadaan gembira sepanjang malam. Dan sekarang dia hanya ingin mencari udara segar dan menghilangkan rasa mendesak di hatinya. Tanpa diduga, begitu dia berjalan ke pintu, dia melihat Ye Yan. "Apa yang kamu lakukan di sini? Siapa yang memintamu datang?" Lu Minghao bertanya dengan marah. Ye Yan tidak tertarik menjawab pertanyaannya dan berjalan langsung menuju petugas di pintu. Tangan Lu Minghao tanpa sadar mengepalkan gelas anggur. Sampah ini benar-benar merusak mood orang. Dia tidak mengira Ye Yan bisa masuk. Tapi ketika dia melihat Ye Yan, dia merasa sangat kesal. "Aku tidak mengizinkanmu datang. Tapi kamu sendiri yang mengikutiku ke sini. Ye Yan, kamu bukan hanya sampah. Kamu juga sampah yang tidak tahu malu." Lu Minghao mencibir dan dengan sinis berkata dengan keras. Ye Yan sedikit menoleh, melirik Lu Minghao dan berkata, "Kamu tampak sedikit gugup saat melihatku." Ekspresi Lu Minghao sedikit berubah, dan kemudian dia memelototinya dengan tajam. "Kentut, aku hanya tidak ingin kamu, seorang pecundang, mempermalukan Tuan Xie di sini. Keluar dari sini sekarang selagi tidak ada yang memperhatikan. Jika tidak, kalau tidak, aku akan memanggil keamanan untuk datang dan mematahkan kakimu." Ye Yan memandangnya seolah dia bodoh. "Pertama, menurutmu kamu siapa yang bisa memimpin keamanan di sini? Kedua, apakah aku mempermalukan Nyonya Xie atau tidak? Itu bukan urusanmu." Lu Minghao merasa sedikit aneh. Mengapa pecundang ini merasa sedikit berbeda dari sebelumnya? Dan dia benar-benar berani menentangnya secara langsung seperti ini. Namun, keraguan ini hilang dalam sekejap. Malam ini adalah kesempatan bagus untuk memperdalam hubungannya dengan Xie Jing. Tidak tahu malu, kan? Tunggu saja. Dia berbalik dan melihat sekeliling, dan berkata dengan keras kepada petugas yang sedang menunggu para tamu. "Pria ini gangster. Dia tidak mendapat undangan dan telah melecehkan seorang wanita di dalam. Keluarkan dia." Dia menggunakan bahasa Inggris. Petugas itu mengerutkan kening dan menatap Ye Yan dengan wajah datar. Akan sangat lalai jika dia mengganggu para tamu di jamuan makan tingkat tinggi seperti itu. Lu Minghao menyilangkan tangannya dan menatap Ye Yan sambil mencibir. Semua orang di Dongling tahu kalau Ye Yan adalah orang tak berguna yang tidak tahu apa-apa. Petugas di sini tidak bisa berbahasa Mandarin, jadi dia ingin melihat bagaimana lagi Ye Yan bisa membela diri. "Tolong tunjukkan undanganmu, jika tidak kamu akan diminta segera pergi." Petugas itu memandang Ye Yan dengan waspada dan meletakkan tangannya di komunikator nirkabelnya, siap memanggil petugas keamanan kapan saja. Mulut Lu Minghao menunjukkan senyuman yang menunjukkan bahwa dia yakin akan menang,
menunggu untuk menyaksikan adegan Ye Yan diusir dengan putus asa. Ye Yan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah metode yang kamu buat, sungguh mengecewakan. Setelah berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan sebuah amplop indah dari tangannya. Undanganku, Ye Yan berkata dalam bahasa Inggris yang fasih. Dia dulunya adalah siswa terbaik di sekolah kedokteran. Untuk mempelajari materi asing terkini, dia harus menguasai bahasa Inggris. Ekspresi wajah Lu Minghao membeku. Petugas itu memandang Lu Minghao dengan curiga, mengulurkan tangan untuk mengambilnya, membukanya, dan tiba-tiba terkejut. Undangan ini sangat indah. Penuh dengan pola relief yang sangat indah, bahkan font di atasnya ditenun dengan kawat emas. Tapi, surat undangan jamuan makan ini tidak terlihat seperti ini. Ekspresi Lu Minghao berubah ketika dia melihat Ye Yan mengeluarkan surat undangan itu. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menghela nafas lega. Dia merasa bahwa dia telah mengetahui kebenarannya sekaligus, dan tersenyum mengejek. Kamu memang sia-sia, tapi kamu memang pantas mendapatkan reputasimu. Kamu bahkan bisa memalsukan surat undangan dan membuat kesalahan. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Tidak bisakah kamu melihat penipuan yang begitu jelas? Mengapa kamu tidak meminta seseorang untuk mengusirnya? Petugas itu ragu-ragu. Dia masih memiliki daya pengamatan. Undangan ini dibuat dengan indah, dan sepertinya tidak dibuat untuk penipuan. Untuk amannya, dia berkata dengan hati-hati, "Tuan, saya benar-benar minta maaf. Saya perlu memeriksa daftar tamu. Mohon tunggu sebentar." Meski Ye Yan tidak diizinkan masuk, nada suaranya jauh lebih sopan. Pesta koktail semacam ini akan memiliki daftar tamu. Namun untuk menunjukkan kepercayaan dan rasa hormat saat masuk, biasanya surat undangan saja sudah cukup, dan Anda tidak akan berusaha keras untuk memeriksa daftar tamu. Tapi situasi saat ini istimewa. Jadi ini berguna. Ye Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku khawatir namaku juga tidak ada dalam daftar tamu, ucapnya dengan tenang. Identitas Ye Yan terlalu mencolok. Dia tidak ingin identitasnya dipublikasikan. Jadi dia tidak membiarkan siapapun dari grup Ambro mencantumkan namanya di daftar tamu. Dia juga sedikit terkejut. Saya baru saja meminta orang-orang dari Ambro Group untuk menyiapkan surat undangan. Namun saya tidak menyangka orang-orang tersebut menggunakan terlalu banyak tenaga, yang justru menimbulkan sedikit masalah. Ini, petugas itu mengerutkan keningnya dan kembali menatap Ye Yan dengan curiga. Ya, tolong berhenti mempermalukan dirimu sendiri di sini. Bagaimana bisa ada orang yang tidak berguna dan tidak tahu malu sepertimu di dunia ini? Lu Minghao benar-benar santai dan berkata dengan nada menghina. Dia sudah yakin Ye Yan akan diusir. Tangan petugas itu kembali menekan komunikator nirkabel. Ye Yan sama sekali tidak cemas. Oke, bagaimanapun juga, itu adalah kebaikannya. Dan selain itu, bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Tepat ketika Ye Yan hendak mengatakan sesuatu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Kakak Ye, kenapa kamu ada di sini? Bersambung.